Selamat datang di Pitutur Channel, saudara-saudara. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan walafiat dan selamat. Saudara-saudara, pada saat ini kami berada di suatu kuburan yang agak unik, saudara-saudara. Uniknya itu adalah begini, saudara-saudara. Di sebelah kanan saya itu kuburan Kristen, sedangkan sebelah kiri saya non-Kristen. Unik bukan? Nah, saudara-saudara, kalau kita ingat tentang kuburan, kita ingat akan firman Tuhan di dalam Ibrani 9 ayat 27 yang mengatakan, manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja. Sesudah itu dihukum. Nah, saudara-saudara, kita akan renungkan ayat yang kita baca tadi, yaitu di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Itu dikatakan tentang apa itu penghakiman. Orang yang mati satu kali, sesudah itu hukuman. Tapi ternyata tidak segampang itu, secepat itu, saudara-saudara. Jaraknya itu jauh, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita ingat bahwa beberapa penghakiman itu sudah berulang-ulang terjadi. Namun yang menjadi pertanyaan, kapan itu penghakiman yang terakhir? Inilah yang kita renungkan, saudara-saudara, penghakiman terakhir. Kita melihat di dalam Alkitab ada dua hal yang membahas tentang penghakiman terakhir, yaitu di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 dan kitab Wahyu, di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Itu dua-duanya membicarakan tentang penghakiman terakhir. Namun demikian kita lihat bahwa dua buku ini meskipun menceritakan sesuatu yang sama, tapi ada suatu perbedaan. Perbedaan itulah justru itu melengkapi. Sehingga kalau kita bicara penghakiman terakhir harus membicarakan dua-duanya. Maka pada saat ini saya akan memberikan informasi tentang penghukuman terakhir berdasarkan dua buku itu, saudara-saudara. Nah, kita melihat bahwa dua buku itu dalam kitab Matius itu secara langsung Tuhan Yesus memberitakan itu kepada murid-muridnya. Namun di dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberitakan berita penghakiman terakhir itu secara tidak langsung, yaitu melalui Wahyu Yohanes. Dari situ baru diberitakan kepada orang-orang lain sampai ke kita. Nah, saudara-saudara, kedua kitab itu Tuhan itu saling melengkapi, saudara-saudara. Nah, kita akan membicarakan kronologisnya. Pertama, dikatakan bahwa anak manusia itu datang bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dan dia duduk di tahta putih. Sehingga penghakiman itu juga sering disebut pengadilan tahta putih. Nah, di dalam pengadilan tahta putih itu, kapan itu sebetulnya? Tidak ada yang tahu. Tapi itu setelah terjadi perang Gog dan Magog, di mana iblis sudah terlempar ke siksaan yang kekal. Lalu yang dihadapi Tuhan Yesus itu siapa? Itu adalah orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan tubuh. Maka itu datangnya dari seluruh penjuru dunia, saudara-saudara. Yaitu mereka yang bangkit setelah kedatangan Tuhan Yesus, yaitu mereka bangkit menuju kemuliaan. Tetapi ada juga yang bangkit
setelah kerajaan 1000 tahun atau setelah Gog Magog itu, semua orang yang pernah hidup yang berada di Hades itu dibangkitkan. Kita tahu bahwa Hades adalah tempat arwah dari orang-orang yang nggak terselamatkan saat ini. Ya, jadi mereka itu bangkit menghadapi penghakiman di bawah Tuhan Yesus yang duduk di tahta putih itu, saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Setelah itu, Tuhan Yesus itu seperti gembala yang memisahkan kambing dan domba. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Nah, itu menunjukkan nanti yang sebelah kanan itu yang selamat. Kalau saya di kuburan sebelah kanan saya ini ada kuburan orang Kristen yang pasti diselamatkan, tapi yang sebelah kiri saya itu non Kristen. Nah, ini saudara-saudara bisa jadi ilustrasi. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita bicarakan dulu mereka yang di sebelah kiri. Pada waktu itu ada kitab-kitab, nggak disebut kitab apa namanya, tapi kitab-kitab itu berisi perbuatan orang-orang yang hidup dari zaman dulu sampai sekarang ini, tertulis di dalam kitab-kitab itu, saudara-saudara. Dan di dalam kitab-kitab itu tertulis apa yang baik, apa yang buruk, apa yang jelek, apa yang nggak berkenan kepada Tuhan. Itu ada semua ditulis di situ. Dan yang di sebelah kiri itu, saudara-saudara, mereka itu diperlihatkan dulu waktu hidup perkataannya kotor, menghujat, menfitnah, itu terbuka kitab itu, saudara-saudara. Sehingga dengan kitab itu sebagai dasar Tuhan menghukum. Jadi hukuman mereka itu juga didasarkan atas perbuatan. Jadi hukuman yang Tuhan jatuhkan tidak begitu aja, bagikan seperti hakim yang menjatuhkan vonis, tapi ada sesuatu yang sedikit meringankan. Nah, itu di mana ayatnya? Apa kita lihat di situ? Di dalam Perjanjian Lama ada di Yeremia 17 ayat 10, jadi orang itu dihukum menurut perbuatannya. Juga di dalam kitab Mazmur, saudara-saudara, kalau kita bicara Mazmur juga ada di situ. Mazmur 62 ayat 12. Jadi orang itu dihukum menurut perbuatannya. Juga di Roma 2 ayat 6 dikatakan juga bahwa orang dihukum, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi orang-orang dihukum itu menurut perbuatannya. Saudara-saudara, itulah keadilan Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Ini juga dikuatkan di dalam Matius pasal 11 ayat 22 sampai 24, di mana Tuhan Yesus itu menegur kota Betsaida dan kota Korasin itu, saudara-saudara. Mereka itu nggak mau bertobat meskipun telah melihat mujizat Tuhan, lawatan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus itu menegur dua kota itu, hai celakalah engkau Korasin dan Betsaida. Seandainya itu berlaku atas Sidon dan Tirus, mereka sudah akan bertobat. Jadi Tuhan Yesus menekankan nanti hukuman Sidon dan Tirus itu lebih ringan daripada kota Betsaida dan Korasin. Demikian juga Tuhan itu menegur orang-orang Kapernaum. Orang Kapernaum yang sudah melihat mujizat Yesus, melihat lawatan Yesus, tapi nggak mau bertobat. Sehingga Tuhan katakan, memangnya kamu mau ditinggikan seperti langit? Tidak, kamu akan masuk kerajaan maut. Nanti tanggungan orang Sodom itu lebih ringan daripada kamu, orang Kapernaum. Itulah jadi dasar-dasar hukuman Tuhan
itu disesuaikan dengan perbuatan. Namun perbuatan yang sebaik apapun tidak akan bisa merubah status. Status enggak diselamatkan menjadi selamat. Tidak. Perbuatan yang baik itu hanya meringankan. Tetapi statusnya enggak diselamatkan, tetap tidak diselamatkan. Jadi perbuatan yang baik itu tidak bisa menyebabkan orang pindah ke tempat yang keselamatan itu, saudara-saudara. Jadi ini suatu peringatan bagi kita semua sebagai hamba-hamba Tuhankah, sebagai pendeta-pendetakah, bisa mendapatkan hukuman yang berat dibandingkan dengan orang yang belum pernah menjadi orang Kristen kalau orang itu meninggalkan Tuhan. Di dalam Markus 3 ayat yang ke-13 kan dikatakan yang selamat itu yang setia sampai akhir. Jadi kalau kita mungkin sebagai pendeta, sebagai penginjil tetapi tidak setia, wah hukumannya itu paling berat, lebih berat daripada orang biasa. Ada seorang yang, ini hanya ilustrasi saja saudara-saudara, seorang yang bermimpi diberi kesempatan untuk melihat keadaan neraka. Dia heran, loh itu kan pendeta saya, kenapa di neraka? Oh iya itu penginjil, dia menginjil saja saya, kenapa dia ke neraka? Saudara-saudara, tidak ada barang mustahil seorang pendeta, seorang penginjil masuk neraka kalau mereka tidak setia sampai pada akhirnya, saudara-saudara. Ini suatu peringatan yang berat, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi orang-orang yang di sebelah kiri itu menerima siksaan kekal. Nah, sekarang bagaimana yang di sebelah kanan? Sebelah kanan ini mereka spesial, saudara-saudara, karena nama-nama mereka itu ada di buku kehidupan. Jadi orang yang di sebelah kiri namanya nggak tercatat di buku kehidupan. Hanya buku yang berisi segala perbuatannya. Nah, mengapa saudara-saudara? Luar biasa. Yang berada di sebelah kanan. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 11 ini, tak ada lagi penghukuman bagi orang yang berada di dalam Kristus. Nah, jadi orang yang tercatat di dalam buku kehidupan itu adalah orang yang sudah di dalam Kristus. Saudara-saudara, segala kejahatan, segala ini sudah diperhitungkan pada waktu pengadilan tahta Kristus. Mereka diadili bukan untuk dihukum, tapi untuk mendapat pahala. Nah, bagaimana selanjutnya, saudara-saudara? Tuhan Yesus katakan kepada sebelah kanan itu, marilah hambaku yang setiawan, masuklah di dalam kemuliaan Bapa. Karena pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan dan sebagainya. Lalu orang bertanya, loh kapan Tuhan aku memberi makan? Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan terhadap yang terhina, itu kamu lakukan kepada saya. Orang-orang yang sebelah kiri mungkin protes, ya Tuhan kapan saya melihat engkau lapar? Apa yang kau lakukan kepadaku, itu kepada orang yang hina di antara mereka itu, itulah perlakuan terhadap aku. Saudara-saudara, inilah suatu hal yang perlu kita simak bersama, bahwa segala kejelekan, keburukan tidak diperhitungkan, karena itu sudah diperhitungkan di pengadilan tahta Kristus. Bukan pengadilan, bukan untuk menghukum, tapi untuk memberi pahala. Ada ilustrasi, saudara-saudara. Pada waktu Martin Luther itu sodorkan daftar kejahatannya oleh setan itu. Oh, Martin Luther itu mencoretnya. Semua itu sudah dihapus oleh darah Kristus. Saudara-saudara, pertimbangkanlah sekarang. Mau nanti dalam penghakiman di sebelah kiri atau sebelah kanan, masih ada kesempatan
marilah kita renungkan hidup kita, supaya nanti dalam penghakiman kita tidak dihakimi, tetapi kita bebas dari penghakiman karena Kristus Yesus di dalam hidup kita. Amin. Sekian saudara, kiranya ini memberikan wawasan baru, dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.